Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan selalu jaga kesehatan kalian agar tetap fit. Dan semoga kita tidak tertular dari berbagai macam penyakit saat ini. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang analisis dan pilihan strategi. Di dalam analisis dan pilihan strategi ini terdapat beberapa bab. Yang pertama ada karakteristik dan analisis dari pilihan strategi. Yang kedua ada kerangka kerja analitis formulasi strategi yang komprehensif. Yang ketiga ada tahap input dan tahap pencocokan. Yang keempat ada matriks SWOT, matriks strategi position and action evaluation atau SPACE. Lalu ada matriks Boston Consulting Group atau BCG dan matriks Grand Strategy. Yang kelima ada tahap keputusan. Yang keenam ada kuantitatif strategi planning matrix atau QSPM. Yang ketujuh ada aspek-aspek budaya dalam pemilihan strategi. Dan kedelapan ada politik pemilihan strategi. Kita akan bahas satu persatu dan simak video ini. Yang pertama adalah karakteristik dari analisis dan pilihan strategi. Analisis dan pilihan strategi merupakan pencarian untuk menentukan tindakan alternatif yang paling memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan tujuan dan misinya. Strategi perusahaan, tujuan, visi, dan misi saat ini bersama dengan informasi audit internal dan eksternal memberikan dasar untuk membuat dan mengevaluasi strategi yang layak. Pendekatan sistematik ini adalah cara terbaik untuk menghindari krisis, kecuali dalam situasi mendesak yang dihadapi oleh perusahaan. Strategi alternatif akan mempresentasikan tahapan langkah yang menggerakkan perusahaan dari posisi saat ini ke posisi masa depan yang diharapkan. Strategi alternatif tidak muncul begitu saja, karena strategi itu diturunkan dari visi, misi, tujuan, audit eksternal, serta audit internal perusahaan. Strategi-strategi itu konsisten dengan strategi yang dibangun atau strategi sebelumnya yang telah berjalan dengan baik. Yang kedua, ada kerangka kerja analisis formulasi strategi. Teknik perumusan strategi yang penting dapat diintegrasikan ke dalam kerangka kerja pengambilan keputusan dalam 3 tahap. Yang pertama, ada tahap input, yang kedua ada tahap pencocokan, dan ketiga ada tahap keputusan. Di subbab yang ketiga terdapat 2 tahap. Yang pertama ada tahap input dan tahap pencocokan. Tahap pertama yaitu tahap input. Alat input membutuhkan penyusunan strategi untuk mengidentifikasi secara subjektif selama tahap awal. Dari kerangka kerja perumusan terdiri dari matriks IFE, matriks IFE, dan matriks profil kompetitif atau CPM. Memanggil tahap input, tahap pertama merangkum informasi input dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi. Tahap kedua yaitu tahap pencocokan, berfokus pada menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan menyelaraskan faktor-faktor kunci eksternal dan internal. Tahap kedua teknik termasuk matriks kekuatan kelemahan peluang ancaman atau SWOT, yang matriks posisi strategi dan evaluasi tindakan atau SPACE, matriks Boston Consulting Group atau BCG, matriks internal eksternal atau IE, dan matriks strategi besar. Baiklah, materi selanjutnya adalah D. Matriks SWOT adalah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer untuk mengembangkan 4 strategi. Matriks posisi strategis dan evaluasi tindakan. Matriks ini adalah alat pencocokan tahap 2 yang paling penting lainnya. Kerangka 4 kuadrat mengidentifikasikan apakah strategi yang agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk organisasi.
Matrix Boston Consulting Group atau BCG. Matriks BCG secara grafis menggambarkan perbedaan antar divisi dalam posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Matriks BCG memungkinkan organisasi multidimensi untuk mengelola portofolio bisnisnya dengan menguji posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri relatif untuk semua divisi lain dalam organisasi. Matriks internal eksternal atau AI. Matriks internal eksternal atau AI memosisikan berbagai divisi di organisasi dalam tampilan 9 sel. Matriks AI sama dengan matriks BCG dalam hal melibatkan perencanaan divisi organisasi dalam diagram skematik. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting antara matriks BCG dengan matriks AI. Pertama, sumbunya berbeda. Matriks AI pun membutuhkan lebih banyak informasi tentang divisi daripada matriks BCG. Matriks AI didasarkan oleh dua dimensi kunci, yaitu skor total tertimbang IFI pada sumbu X dan skor tertimbang total IFI pada sumbu Y. Selanjutnya, matriks AI dapat dibagi menjadi 3 bagian besar dengan implikasi strategi yang berbeda. Matriks grand strategi. Matriks grand strategi didasarkan oleh dua dimensi evaluatif, yaitu posisi bersaing dan pertumbuhan pasar atau industri. Beberapa industri yang pertumbuhan tahunannya dalam penjualan melebihi 5% dapat dianggap sebagai pertumbuhan yang cepat. Tahap selanjutnya adalah tahap keputusan. Tahap keputusan merupakan tahap akhir dari kerangka penyusunan strategi. Untuk menyelesaikan tahap ini, digunakan teknik yang bernama QSPM, Quantitative Strategic Planning Matrix, sebagai teknik tunggal untuk memutuskan pilihan strategi yang dipilih setelah melalui tahap input dan pencocokan sebelumnya. QSPM ini merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan QSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal eksternal serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. QSPM memiliki beberapa kelebihan atau fitur positif. Pertama yaitu QSPM ini merupakan satu-satunya teknik analisis yang dirancang untuk menetapkan daya tarik dan pilihan tindakan alternatif yang layak dikembangkan, serta evaluasi terhadap pilihan strategi dapat dilakukan secara objektif. Lalu, QSPM ini merupakan faktor kunci dan strategi dapat dipertimbangkan secara berurutan atau bersamaan dengan tidak adanya batasan jumlah strategi yang dievaluasi. Selanjutnya, pemanduan faktor-faktor internal dan eksternal yang terkait merupakan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Lalu, kemungkinan faktor kunci terabaikan sangatlah kecil. Yang terakhir, QSPM ini dapat diterapkan pada tipe organisasi apapun. Selanjutnya, kelemahan matriks dari QSPM ini. Pertama, penilaian intuitif sangat diperlukan, tetapi menggunakan asumsi yang beralasan dan masuk akal. Kedua, pemberian peringkat dan nilai daya tarik diperoleh secara subjektif, tetapi prosesnya memerlukan informasi objektif yang pada akhirnya dapat menimbulkan perbedaan interpretasi informasi. Ketiga, konsep QSPM hanya dapat sebaik informasi yang diperlukan dan analisis mencocokkannya menjadi landasannya. Baiklah, saya Sri Mustika Sari akan menjelaskan poin G, yaitu aspek-aspek budaya dalam pemilihan strategi. Semua organisasi memiliki budaya atau kultur yang mencakup perangkat nilai, keyakinan, perilaku, adat,
norma, kepribadian, dan pahlawan yang menggambarkan perusahaan. Budaya adalah cara untuk organisasi dalam melakukan bisnis. Hal itu merupakan dimensi manusia yang menciptakan solidaritas dan makna, serta menginspirasi komitmen dan produktivitas dalam suatu organisasi ketika perubahan strategi dibuat. Menguntungkan untuk memanajemen strategi dari perspektif budaya karena kesuksesan seringkali tergantung pada derajat dukungan bahwa strategi menerima kultur perusahaan. Jika strategi perusahaan didukung oleh produk budaya seperti nilai, keyakinan, ritual, upacara, cerita, simbol, bahasa, dan pahlawan, manajer seringkali dapat mengimplementasikan perubahan dengan cepat dan mudah. Namun, jika budaya pendukung tidak ada dan tidak ditanamkan, perubahan strategi mungkin tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Budaya perusahaan mungkin bertentangan dengan strategi baru dan hasilnya akan membingungkan dan tidak jelas. Selanjutnya yaitu poin H, yaitu politik pilihan strategi. Dalam ketiadaan analisis tujuan, keputusan strategi seringkali berdasarkan politik saat itu. Dengan pengembangan alat formulasi strategi, faktor politik menjadi kurang penting dalam pembuatan keputusan strategi. Dengan tidak adanya objektivitas, faktor politik terkadang mendikte strategi dan ini tidak menguntungkan. Mengelola hubungan politik adalah bagian integral dari membangun antusiasme dan semangat dalam suatu organisasi.